warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Biologi Untirta angkatan 2017. Kami di sini mendapatkan tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia, yaitu tentang sistem reproduksi. Kami di sini yang pertama akan melakukan wawancara pada dokter spesialis kandungan mengenai sistem organ reproduksi, yaitu tentang penyakit kanker ovarium. Dan yang kedua, kami melakukan sosialisasi di Desa Citaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Jadi kami di sini sedang ada di Politeknik RS Kota Banten. Kami di sini akan mewawancarai seorang dokter spesialis sangat hebat ini Dan keren lagi pastinya. Yuk. Kanker ovarium adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada jaringan induk telur wanita. Posisi dari ovarium atau induk telur itu biasanya berada pada daerah kanan dan kiri dari organ rahim. Penyakit ini biasanya sering terjadi pada usia menengah sampai usia lanjut. Gejala yang paling sering untuk gejala kanker ovarium adalah perut yang terasa kembung. Sering pasien merasa benjolan pada bagian perut bawah. Kemudian pasien merasa cepat sekali kenyang saat makan dan terasa pada saat buang air besar ada konstipasi atau gangguan sembelit. Keluhan lain juga bisa menyebabkan buang air kecil yang semakin sering. Umumnya pada wanita usia setengah baya, yaitu pada usia 41 sampai 60 tahun. Bisa juga terjadi pada anak-anak, namun persentasenya sangat jarang. Tapi lebih ke arah keganasan untuk anak-anak lebih sering terjadi. Penyakit kanker ovarium tidak dapat menular, tapi ada penyakit kanker ovarium yang dapat diturunkan melalui jalur herediter. Untuk faktor risikonya umumnya itu sering terjadi pada wanita yang berusia di atas 40 tahun, kemudian juga bisa sering terjadi pada wanita yang mengalami obesitas, dan juga pada wanita yang sudah 10 tahun lebih tidak memiliki anak atau 10 tahun dari jarak anak sebelumnya, dan dimulai dari ketika melahirkan. Untuk menegakkan diagnosis dari kanker ovarium, pertama setelah kita melakukan anamnesis atau wawancara dengan pasien, kita melakukan pemeriksaan fisik. Apakah terdapat benjolan di bagian abdomen, dan juga melakukan pemeriksaan dalam dengan melakukan colok vagina untuk meraba adakah pertumbuhan yang abnormal di bagian daerah sekitar ovarium. Kemudian kita melakukan pemeriksaan USG seperti alat yang di belakang ini untuk menentukan bagaimana morfologi atau bentuk dari kelainan pada ovarium, sehingga kita dapat menegakkan apakah morfologi dari pertumbuhan yang abnormal ini ke arah keganasan seperti kanker ovarium. Jadi pengobatan untuk kanker ovarium ini adalah kita pertama melakukan operasi untuk mengetahui sejauh mana kanker ovarium ini menyebar. Penanganannya sesuai dengan stadium dari tingkat kanker ovarium tersebut. Untuk stadium yang masih awal, mungkin kita hanya mengangkat sel kankernya aja sudah cukup. Tapi untuk kanker yang sudah advance atau stadium yang sudah di atas
fase 3 itu harus kita lakukan pengangkatan seluruh organ genitalia seperti rahim, ovarium, kemudian juga kita lakukan pengambilan dari kelenjar-kelenjar getah bening yang berada di sekitar rahim. Setelah kita lakukan pengangkatan dari organ-organ rahim atau organ kandungan, pengobatan harus dilanjutkan dengan kemoterapi selama 6 bulan. Kemoterapi ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker, terutama mencegah supaya tidak terjadi pertumbuhan sel kanker yang baru. Gitu. Penyakit kanker ovarium khusus untuk yang stadium rendah atau stadium 1, di mana kanker ovarium hanya terlokalisir di ovarium saja, angka pertahanan hidup dari pasien masih sangat baik. Namun apabila penyebaran dari sel kanker ini sudah ke jaringan sekitarnya, itu dapat menyebabkan angka pertahanan hidup pasien atau 5 years survival rate itu rendah. Untuk yang ganas dengan penyebaran sudah stadium 3, angka pertahanan hidup hanya sekitar 15-18%. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita kerjakan untuk mencegah supaya tidak terjadi kanker ovarium. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Contohnya adalah sayur-sayuran, karena banyak mengandung vitamin A dan vitamin C yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi untuk mencegah terjadi kerusakan dari sel-sel yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada sel-sel terutama di ovarium. Kemudian pasien juga bisa melakukan pemeriksaan panggul secara rutin per tahun agar dapat mendeteksi secara dini adanya pertumbuhan dari ovarium yang tidak normal. Lalu untuk pasien-pasien yang memiliki anak, lebih baik kalau lebih dari 1. Kemudian juga bisa dilakukan peningkatan saluran tuba dan juga pengangkatan rahim juga dapat mencegah untuk terjadinya pertumbuhan dari sel-sel kanker tersebut. Jadi antara kanker ovarium dan kista ovarium itu ada perbedaan. Perbedaan yang mendasar adalah kista ovarium adalah belum mengarah ke keganasan atau ke malignansi. Sedangkan untuk kanker ovarium sudah kita nyatakan positif dari pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan secara USG dan pemeriksaan darah, dan diagnosis definitifnya itu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi pada pemeriksaan untuk penyakit kista ovarium itu ada seperti gambaran dari massa yang berbentuk kistik tanpa disertai adanya pertumbuhan jaringan padat di bagian dalam. Sedangkan pada pasien yang kanker ovarium biasanya ada scoring yang kita lakukan, yaitu dengan menilai adanya pertumbuhan massa padat di bagian dalam, kemudian sekat-sekat yang tebal, dan juga ada cairan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi atau yang viskositasnya tinggi. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan darah dan pemeriksaan CA125 kita juga bisa menentukan terutama pada kanker ovarium yang bersifat kista itu kita bisa mengambil nilai cut off apabila di atas 200 sampai 250 international unit, itu kemungkinan
terjadi ke arah keganasan. Sedangkan yang berada antara sekitar 100 sampai 200 itu borderline, dan di bawah 100 35 sampai 100 itu yang risikonya rendah. Gitu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala terima kasih kepada ibu-ibu masyarakat Cibopong yang telah menyempatkan hadirnya untuk kami dalam menyelenggarakan agenda sosialisasi tentang penyakit pada organ reproduksi. Kita mau ngebahas tentang penyakit di sistem reproduksi bagi anak perempuan gitu. Itu tepatnya ada di ovarium dan sama Diana. Kita itu ngambil penyakitnya itu kankernya ovarium disebutnya, karena emang tempatnya itu ada di ovarium. Terus lagi kita mau mensosialisasikan penyakit ini tuh karena biasanya tadi kan ada riset dari Amerika kan, terus saya baca juga ada juga dari London, udah ketahuan pengidap penyakitnya itu ketahuannya pas sudah stadium tinggi gitu, stadium akhir, jadi udah benar-benar parah baru ketahuan gitu. Karena emang kanker ovarium ini emang benar-benar gejala awalnya itu nggak kerasa gitu, benar-benar kayak ngerasa sakit perut doang biasa. Sakit biasa, tapi kalau memang sering terjadi terus kayak misalkan datang bulannya itu tidak terkontrol, kayak misalkan biasanya di tanggal awal nih, tapi kok di bulan-bulan selanjutnya itu berbeda tanggal, itu harus nanti kalau keseringan itu harus dicek juga. Nah mungkin dari awal mulanya itu dari situ, terus seringnya sakit perut itu bisa terjadi. Nah makanya riset dari luar negeri itu menunjukkan bahwa sekitar 22.000 dari 40 wanita itu didiagnosis kanker ovarium. Nah makanya kita di sini sebagai mahasiswa untuk mencegah gitu agar di Indonesia ini bisa gitu mengurangi penyakit